kedokteran, jadi aku sendiri tidak mengetahui dokter itu harus bicara bagaimana sih. Gitu. Jadi menurut gue ya itu daya bicaranya orang, terserah orang ya, mau dia jualan apapun kita juga nggak bisa ngejudge. Tapi memang setahu gue kalau dokter itu, tamatan dokter itu biasanya ada dokter yang pinter, ada dokter yang diem, ada dokter yang nggak mau tahu. Itu kan masing-masing ininya orang, atas didikan dari orang tuanya gitu. Jadi aku tidak mau menyamaratakan gitu. Oh dokter enggak gitu. Aku pikir terserah pribadinya sendiri, dan itu adalah tata cara didikan dari orang tua dari masa kecil sampai pergaulannya ya, terserah mau dibilang orang dia nggak bisa ngomong, mau dibilang orang apa, yang penting di mata gue kemarin dia bersaksi, dia lancar waktu bicara dengan penjaga penuntut umum, agak sedikit gelagap di waktu tim Nikita Mirzani yang bertanya gitu, karena dia mensinkronkan BAP-nya dia yang dia bikin sama yang dia bersaksi di situ gitu, dan itu cukup berat loh ya, karena gue bilang kalau duduk di kursi terdakwa itu tidak ada pola pikir siapapun. Mau kita bayar pengacara semahal apapun, pengacara tidak berhak duduk di kursi saksi. Dan kita sendiri untuk mempertanggungjawabkan BAP kita. Itu yang menurut gue, ini kalau, makanya gue bilang, ini jadi pembelajaran. Kalau kalian bikin BAP, jangan masukin pemikiran orang. Cukup bercerita kronologi apa yang lu alamin, supaya lu duduk di kursi terdakwa, lu akan bisa ngomong apa yang lu omongin. Karena BAP ini dari pola pikirnya lu. Jadi kasihan kalau misalnya BAP dari pola pikir orang yang masukkan dan itu tidak sesuai dengan kejadian, kasihan gitu loh. Karena pihak lawan pasti akan mencecer karena mereka memegang BAP. Karena mereka apalagi pihak yang ada di dalam kayak Niki sama Mail, mereka hafal kerjaan mereka pasti apa nih sih pasal dituntut sama gue apa sih, ini pasti akan menghafal BAP tersebut, dan kita akan babak belur kalau kita tidak hafal apa BAP. Oke, Bunda kan mengikuti jalan ceritanya persidangan Nikita Mirzani dari awal sampai sidang yang kemarin, dan kemarin ke saksi dari Reza Gadis datang. Nah, Bunda melihat muka atau gimmick seorang Nikita Mirzani gimana sih, maksudnya rautnya, statementnya, gayanya, apakah masih ada perubahan apa emang style dari sidang pertama sampai sidang ini? Iya. Inilah penampilan Niki yang best. Wah. Banget. Hai best. Dan aku lihat pun tata cara muanya Niki ini kayaknya nggak sama dengan kemarin, ini best banget penampilan hari ini, karena dia tahu siapa yang akan datang dan siapa yang mengantar teman-teman yang datang. Pasti itu adalah musuh-musuh terbesarnya, dan dia pengen menampilkan bahwa gue paling best, dan saat kemarin paling best soal dandan, soal semua paling best dia kemarin, beda sama yang kemarin. Tapi kalau untuk Mail sendiri kan juga awal-awal dia bisa menyapa ya kan, dan juga senyum menyapa. Kalau Mail dia sih lebih ngantuk, kayak muka ngantuk. Bayangin 12 jam loh nunggu, 12 jam kalau nunggu di kafe, bisa minum, bisa makan dengan enak, dengan nyantai, ada wifi. Kalau nunggu di tempat ruang sela, bagaimana nikmatnya pun tidak akan nikmat. Yang ada yang ngantuk kita aja, yang enak-enak di kafe aja ngantuk, apalagi Mail yang duduk di kursi gitu, di kursi terdakwa. Mungkin aku rasa Mail udah ngantuk, udah lelah, udah lemah, dan dia pun mikir sudah pasrah dengan keadaannya. Dan dia tahu bahwa tidak mungkin mereka ini menyerang dia. Dia paham. Yang diserang adalah Niki. Ya, Mail paham dengan disitu. Yang menurut gue. Jadi dia lebih ya udah gue pasrah lah. Makanya semua perkataan dari saksi kedua dia bilang ya Sunan, terus juga ada Togar, Situmorang, banyaklah praksi hukum melihat itu. Apalagi kelas praksi hukum aja bisa melihat pandangan hukum dalam tanda kutip kebebasan sudah di mata. Bunda sendiri melihatnya gimana? Ada Bang Indra Tarigan, ada Mbak Elsa Syarif, Ibu Elsa Syarif, semua pada datang. Karena menurut gue juga ini adalah kasus yang seksi. Di kasus seksi, dan di sini mereka melihatkan kenetralannya, karena ada dua pihak di sini, ada pihak Niki, ada pihak Reza. Sebelumnya kan yang mereka belum pernah datang. Tapi di saat dua pihak ini datang, mereka juga datang menunjukkan kenetralan mereka sih menurut gue. Tapi kalau bicara Indra Tarigan, datang. Tumben datang. Makanya gue bilang ini menunjukkan bahwa lawyer ini gue rasa pikir gue ini adalah mereka netral. Kalau di saat misalnya Nikita Mirzani datang, berarti mereka memihak ke Niki. Tapi di saat Reza sama Niki ada, dua-duanya ada, itu menunjukkan kenetralan mereka. Gue. Tapi kan pandangan hukum berbeda-beda ya. Ya. Kalau untuk perkara kasusnya Nikita Mirzani, tapi ada sebagian pandangan hukum seorang praksi hukum bilang ada kemungkinan kebebasan itu ada. Sinyal kebebasan dari Nikita Mirzani itu terpampang jelas. Dari awal saya bilang 50 hari lagi lebih kurang Niki, jika tidak putus ini sidang akan bebas. Sana sudah berakhirnya masa penahanan.
Ya, apalagi kemarin sinyal-sinyal dari kemenangan Niki itu udah nyata, jelas. Karena ketidaksinkronan BAP dan para saksi, menurut kalian? Nah, karena kami nggak saling ini loh. Karena kita yang menyaksikan di situ dari awal sampai sekarang saat ini. Jadi kita hatam dengan ini gitu loh, hatam. Jangan dibilang kita pansos, maaf. Kita mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, meninggalkan keluarga, belum bensin, belum kita makan di samping-samping sana emang Mursida. Beda dengan kita makan di rumah. Mulai cuti kerjaan banyak, tapi kalau kita pengen mengawal ini kasusnya apa sih terjadinya sekali ini artis dalam kasus pemerasan dan TPPU. Karena gue merasa gue artis senior, gue harus pantau nih kasus. Gue nggak mau lagi ada artis-artis kena pasal pemerasan dan pasal TPPU, tetap lagi senior gue bawa kan, biar jelas. Ini jangan ada lagi artis yang kena pasal TPPU, gue sedih. Iya iyalah. Karena gue nggak mau lagi tergelintir untuk di pasar TPPU dan pemerasan. Bun, kalau ini pendapat seorang media untuk bertanya Bunda untuk menjawab atau enggak. Kalau memang di situ bicara duit, itu kan ada hitam di atas putih. Kalau bicara dia ambasador, kan masih ada hitam di atas putih. Pertanyaan kan nggak ada Bun, gitu loh. Dan Oke, ini kalau aku ya, kalau zaman dulu kita tetap ada hitam atas putih. Zaman sekarang gua aja kemarin dari Bali telepon, Mbak mau nggak Mbak jadi apa aku jadi untuk rambut. Jadi ini aku dari mau nggak Mbak gini melalui by phone, terus dia transfer, gua kerjain. Terus kalau gua nunggu hitam atas putih dia tunggu datang lagi ke Bali ke sini kucuk. Tidak terlalu makan waktu. Hitam atas putih semua cari dijebak itu yang aku bilang aku pantau kasus di sini karena kita biasanya by phone kecuali besar nilainya itu mungkin kita perlu hitam atas putih. Tapi zaman sekarang orang banyak hilang. Perlunya kita belajar dengan menggampang. untuk langkah atau nanti ke depan sidangnya, Kami tetap tidak selama bersidang, kami tidak melakukan kegiatan apa-apa selain mendengar, memantau. tapi kok kemarin kayaknya nggak ada gebrakan dan beda dari segmen kemarin di Karena persidangan. saatnya ini, kenapa gue nggak menggebrakan? Buat apalagi gue menggebrakan, mereka udah banyak sensasinya. Udah banyak teman-temannya, gue nggak perlu menggebrak lagi. Kecuali tidak adanya saksi-saksi teman-teman lain, gue menggebrak. Kalau udah ada itu gue ngalah aja. Mending gue konsen. Ada apa ini? Ini saatnya saksi baru pertama kali datang. Gue mau konsen, kan gue bilang, gue mau tahu pasal pemerasan sama TPPU. Makanya gue konsen di situ. Karena ini kebetulan ada saksinya, saksi korban, saksi pelapor. Oke, terima kasih Bunda waktu sudah datang. Penantian para netizen berani atau enggak Raja Gadis datang ke persidangan MM sendiri. Nah, pertanyaannya, Bunda Tessa kan aktif untuk melihat persidangan oleh MM sendiri. Lihat kata persidangan kemarin gimana tuh Bunda sendiri melihat? Oke, mengenai Reza yang datang, memang kemarin itu kan memang diundang untuk menjadi saksi ya, saksi pelapor gitu ya. Jadi ada 4 saksi kemarin, termasuk Reza sendiri. Dan menurut gue karena dia diundang dia datang gitu. Jadi kemarin itu memang belum diundang, jadi dia belum datang. Nah, yang diomongin netizen kan, lu mau diundang namanya laporan lu datang doang kan, itu maunya netizen. Tapi kan beda dengan kemauannya dia gitu. Jadi kalau mau netizen, lu yang udah ngelaporin, lu yang datang dong. Kenapa harus diundang-undang sih lu? Gitu loh. Datang aja lu. Kenapa harus undang-undang? Kan lu yang lapor, lu kan tahu kalau lu melapor berarti lu bakalan sibuk dengan memantau persidangan itu biar cepat kelar gitu. Nah, itu yang aku pikir omongan netizen ini ada benar juga, tapi dari Reza juga ada benarnya. Nah, sekarang saatnya Nikita Mirzani tinggal 50 hari lagi batas akhir penahanannya. Jika masih belum kelar juga persidangan di batas akhir, kemungkinan Nikita Mirzani harus bebas karena ini masa akhir. Nikita Mirzani bebas tapi tetap proses hukum tetap berjalan. Tapi bisa aja Nikita Mirzani menghadiri persidangan dari rumahnya. Nah, kalau dari rumahnya itu aku rasa akan lebih jernih lagi pemikiran Nikita gitu. Akan lebih karena dekat sama anak-anak, juga dari rumah juga akan jauh, suasananya akan lebih familiar, lebih asik. Nah, jika dia nanti bersidang 50 hari selesai dia keluar, dia bersidang dari rumah, hadirnya dengan mobil pribadi, dengan dikawal oleh saudara-saudara, akan jauh lebih was-wasi menurut gue pihak Reza. Tapi momen-momen saat Raja Gadis duduk di meja terdakwa dalam tanda kutip kesaksian dia itu melihatnya gimana? Respon dari kesaksian dia untuk bicara kata pemerasan di momen itu. Oh ya, justru waktu aku tuh kan berharap sini buka-bukaan tentang pemerasan karena memang pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani adalah pasal 369 yang tadinya 368 sekarang menjadi 369 itu adalah pemerasan.
dan pemerasan ada juga pasal TPPU gitu. Nah itu yang aku berharap bahwa pemerasan itu akan terang benderang. Kenapa sih pemerasan itu, ada apa sih sebenarnya pemerasan itu, yang karena Nikita Mirzani ditahan itu kan soal pasal pemerasan sama Mail. Itu yang ditunggu-tunggu sama aku dan mungkin juga hampir semua orang di sana. Menunggu-nunggu apa cerita pemerasan, masalah pribadi, masalah kesakitan hati pribadi. Misalnya yang aku dengar, kalian boleh lihat lah live yang banyak yang live ya, lebih banyak membahas soal abu-abu, soal begeng, soal dempul gitu. Abu-abu, begeng, dempul. Aku sampai mikir yang bahas meras mana ya. Kalau andaikan misalnya bilang iya saya diperas, itu akan jauh lebih asik karena memang Nikita Mirzani dan Mail ditahan karena pasal pemerasan 368. Tapi selama sidang, selama Reza bersaksi, apa aku salah dengar? Kalau aku salah dengar tolong dikoreksi ya. Aku cuman banyak mendengar abu-abu, begeng, dempul sama Samira, Dokter Samira. Dan aku hampir sedikit banget mendengar Niki sama Mail gitu loh. Jadi selama banyaknya itu duduk di sana, aku mendengar kemana. Sampai waktu Niki protes, ini bukan Samira, gue ini Nikita Mirzani, harusnya ngomong Nikita Mirzani bukan Samira gitu. Karena dari awalnya Reza sampai ke suaminya itu banyak membahas Samira gitu loh, dan abu-abu. Jadi Nikita sendiri sampai komen, mana nih bahas gue gitu loh. Untung nih kita nggak berani ngomong, mana nih bahas pemeras gue, untung nggak gitu loh. Cuman bahas dia mana nama gue Nikita Mirzani, kenapa yang dibahas Samira gitu. Namun dari kesaksiannya dia sebagai saksi pelapor sendiri, Bunda sendiri melihat dalam tanda kutip kesaksian dia itu lancar atau gimana sih Bun? Karena selesai dari kesaksian Roja Gadis itu euforia banget karena merasa dia menang dalam kesaksian dia dan dia bisa membongkar fakta-fakta. Oke. Ini dari pihak aku, yang ditanya aku loh ya, ditanya aku ya. Jadi kalau aku yang berpendapat itu adalah pendapat aku. Betul. Selama aku duduk di persidangan dari awal sampai akhir, kalau memang untuk waktu tanya jawab sama JPU memang lancar banget. Kan begitu duduk di kursi panas itu, di kursi saksi terdakwa, di situ memang lancar waktu pertanyaan dari JPU, karena bagaimanapun juga JPU itu kan ada pihak mereka ya, karena jaksa penuntut umum, bukan jaksa penyelesaian, bukan jaksa penuntut. Jadi yang pasti dia berseberangan sama Niki. Nah di sini pasti dia tidak berseberangan. Itu sih lancar sampai aku bilang wah bagus juga nih gitu ya, lancar gitu. Nah di saat udah selesai dari JPU kan berarti lah beralih ke lawyernya Nikita. Apa nih yang mau di counter tentang omongan tadi? Nah begitu sudah masuk ke omongan kita, menurut gue di situ banyak yang miss, gitu. Kenapa gue bilang banyak yang miss? Sampai lawyernya Nikita bilang ini tidak sesuai dengan BAP. Kamu ini BAP ini ditulis bagaimana? Kenapa tidak sesuai gitu-gitu. Jadi banyak yang kepikir, menurut aku dari pertanyaan dari lawyernya Nikita banyak yang tidak sesuai dengan BAP. Sampai kata Nikita, gue masalah pribadi menurut gue itu undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Nah, masalah pemerasannya di mana gitu loh. Kalau misal, oh iya produk saya kamu jelekin sehingga kamu minta duit sama saya, mungkin loh ya. Mungkin di situ masuk pemerasannya. Tapi kalau masalah pribadi, pemerasannya gimana gitu loh. Misalnya pribadi. Nah, pribadi lu juga ngasih duit, berarti kan gak ada sangkut pautnya dengan pemerasan. Lu dengan sukarela mengasih, itu menurut gue gitu. Jadi seperti yang dikomplain sama pengacara Nikita bahwa tidak sesuai dengan BAP, gua tidak membaca BAP-nya di sana. Tapi gua